Panen kangkung untuk kesekian kalinya sebelum aku cabutin kemudian aku olah untuk menjadi media tanam yang baru. Jadi sebenarnya tanaman kangkung ini mau aku cabutin guys, karena dia memang udah berkali-kali aku panen dan ini sudah nggak bisa lagi kayaknya subur gitu ya guys. Tapi ngeliat pucuknya yang masih muda-muda kayak gini sayang juga ya kalau langsung kita cabutin dan kita buang. Makanya ini aku ambilin dulu untuk pucuk-pucuknya. Emang gak ada ruginya guys kalau kita menanam kangkung, karena kangkung ini memang jenis sayuran yang paling gampang untuk kita tanam dan perawatan juga mudah. Lebih lagi kalau kita nanam kangkung kayak gini kita panennya bisa berkali-kali guys. Sebenarnya kangkung yang aku tanam ini jenisnya kangkung cabut sih, cuman bisa aja kok kita kalau panen secara dipotong, karena setelah kita panen dipotong dia bakalan tumbuh lagi tunas dan kita bisa panen lagi. Mungkin sebagian orang ada yang berpikir mendingan beli aja deh, paling beli seikat juga cuma 2.000. Tapi kalian nggak tahu aja kalau nanam kangkung tuh memang mudah banget sebenarnya guys. Coba deh kalian tanam aja sekali, pasti nanti bakalan kalian pengen nanam lagi. Karena menanam kangkung kayak gini nggak perlu kok perawatan khusus guys, kita cukup tabur aja benihnya, cukup 3 hari aja dia bakalan udah kelihatan untuk tunasnya. Kalau dibandingkan sayuran yang lain, pertumbuhan kangkung ini memang paling cepet ya guys. Jadi setelah tunasnya tumbuh kita cukup biarin aja guys, cukup sesekali kalau ada rumputnya kita cabutin rumputnya aja. Nah ini dia aku panen sudah selesai, ini hasil aku panen hari ini, alhamdulillah. Jadi walaupun aku nanam kangkungnya tuh nggak banyak guys, mungkin ukuran lahannya cuma semeter kali semeter sih, tapi untuk sekali panen kayak gini sudah cukup kok untuk sekali kita masak. Nah karena panen aku udah selesai, ini aku langsung aja ya untuk cabutin pohon-pohon kangkung aku. Jadi kalau memang kita lihat pertumbuhan di tunas baru kangkung kita ini sudah kurang bagus, mendingan kita cabutin dan kita ganti yang baru aja. Kita bisa ganti tanaman yang lain ataupun kita tanamin kangkung lagi ya guys. Kalau rencana aku sih rice bed yang ini setelah aku bersihin nanti ini mau aku tanamin kangkung lagi. Jadi setelah ini nanti dibersihin, alangkah baiknya kalau kita tambahin dulu untuk pupuk kandang ya guys. Kita bisa pakai kotoran kambing, kotoran sapi ataupun kotoran ayam. Tapi usahakan pakai yang sudah difermentasi ya guys, jangan yang baru. Kalau aku sih biasanya aku pakai kohe kambing ya, karena memang aku bisa ngambil dari tempat peternakan bapak aku. Lagian aku perhatiin kalau kohe kambing untuk tanaman sayuran itu kayaknya efeknya bagus banget ya untuk pertumbuhannya. Dan ini untuk sampah-sampah ini aku kumpulin ya guys, gak aku buang, karena ini kalau memang nanti udah busuk bisa kita gunakan sebagai pupuk. Bahkan sampah pun bisa berguna ya guys kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan ini setelah aku cabutin semua pohon-pohon kangkungnya, ini aku lanjut lagi untuk rata-ratain tanahnya ya guys. Di sini aku coba pakai cangkul kecil aja sih, karena kalau mau pakai cangkul besar tuh kayaknya terlalu berat gitu guys. Karena semalam memang gak hujan dan tadi memang aku gak siram dulu ya untuk di kangkung ini, makanya ini tanahnya cukup keras loh guys. Dengan berkebun kayak gini, jadi selain kita bisa mendapatkan sayuran segar yang organik, bisa menghemat biaya pengeluaran untuk beli sayuran, bisa berfungsi sebagai terapi jiwa, makanya kita bisa lebih rileks, kita bisa mengurangi stres, kecemasan, hati dan pikiran bisa lebih tenang dan bahagia. Ada manfaat satu lagi yang gak kalah penting guys, yaitu kita bisa lebih sehat. Karena yang tadinya kita hanya banyak rebahan di kamar, sekarang tuh banyak gerak guys, yang pastinya pembakaran lemak juga bertambah ya, apalagi